Hello viewers, welcome back with me Cema. Viewers gimana hari ini kabarnya? Pasti baik dong, apalagi nih Cema sekarang baik banget. Karena Cema nggak sendiri hari ini, karena Cema ditemani sama, nih di sebelah Cema ada Hai. Sharon Fernandez. Viewers, kalau misalnya viewers nonton Indonesian Idol edisi spesial pasti tahu nih sama Sharon ini. Karena dia tuh salah satu 17 besar di ajang tersebut. Benar kan? Benar, 17 Nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah. Sharon gimana kabarnya? Baik, sehat, puji Tuhan, Kak. Sehat ya, luar biasa. Dengar-dengar katanya Sharon baru rilis single, bener nggak sih? Betul, rilis single pertama. Single perdana deh pokoknya. Single perdana dari semua single ya? Dari emang belum pernah bikin single. Tapi kayaknya single yang satu ini, walaupun baru pertama dibuat, dan itu langsung enak banget sih dengernya. Sebagus dengerin? itu, udah dengerin. Oh, iya. Dan Cema udah lihat MV-nya juga. Iya. Bagus banget. Terima kasih. Luar biasa. Kak. Emang Sharon umurnya berapa sih? Aduh, aku kelahiran 2003. Aku 19 tahun. Umur 19 tahun udah bisa ngeluarin single sekeren itu loh. Nih viewers di rumah harus lihat nih singlenya, sekeren itu emang bener. Dan judulnya tuh Sembuh. Sembuh. Udah ada music videonya juga di YouTube channel. Iya, udah ada musik videonya juga. Judulnya Sembuh. Emang Sembuh ini ada pengalaman pribadi atau gimana sih Sharon? Jadi emang single ini tuh dirilis emang karena aku seyakin itu untuk merilis single ini karena aku yakin pasti banyak yang relate karena aku juga relate sama single ini, maksudnya sesuai dengan pengalaman hidup aku yang terjadi baru-baru ini, akhir-akhir inilah gitu. Jadi emang pas rilis single ini juga seyakin itu bahwa single ini akan relate ke masyarakat luas. Ke masyarakat semoga luas seperti ya. itu, ya. Amin, mudah-mudahan ya. Ini kalau misalkan dengerin lagunya sendiri emang sebagus itu dan serelate itu, apalagi kalau misalnya orang-orang udah punya pengalaman untuk menyembuhkan dirinya. Iya. Dan kalau misalnya lihat video klipnya sendiri itu tuh apa ya, berceritakan tentang healing, dia nggak sih? Kayak healing banget kan? Camping di satu hutan iya. dan sendiri, bener-bener nggak ada talent lain selain Sharon sendiri. Itu solo camping emang. Boleh diceritain nggak sih itu prosesnya kayak gimana? Jadi proses pembuatan music videonya itu cuma 1 hari. Cuma 1 hari, kita mulai di pagi, selesainya itu sebelum maghrib, udah selesai sebelum jam 6 sore. Dan emang itu kisahnya memang tujuannya itu untuk memberitahukan kepada yang nonton bahwa healing yang seperti lagu Sembuh ini healing itu seperti ini gitu, dengan solo camping, sendirian menjauhi keramaian. Kan di awal video tuh ada kayak scene dimana aku kayak marah-marah gitu, ngomel-ngomel, istilahnya kayak udah capek lah dengan dunia hiruk pikuk dunia ini gitu kan. Jadi aku pergilah ke gunung, camping tuh, solo camping sendirian. Aslinya mah sebenarnya rame-rame gitu. Aslinya mah rame-rame ya. Tapi untuk menceritakan lagu tersebut, jadi buatlah seperti itu. Solo camping, stepnya bener-bener sendirian. Gitu. Tapi kalau misalnya ini genrenya lagu pop ya? Lagu pop ya. Pastinya, karena kan Sharon tuh salah satu jebolan Indonesian Idol, pasti lagunya lagu pop. Iya. Nah, kalau misalkan ceritanya sendiri, boleh nggak sih diceritain story dari lagu tersebut? Story dari lagu ini memang seperti liriknya, wahai jiwa pengecut, kuburlah semua dusta. Jadi emang mengajak sih, lebih ke mengajak. Kalau misalkan selama ini kakak misalnya malam-malam overthinking. Oke, kayak saya sering banget overthinking nih. Hari ini saya lagi overthinking. Gimana viewers? Malam-malam tuh overthinking, banyak yang dipendam selama ini, udahlah sakit segala macam. Cuma kalau ditanya tetap jawabnya nggak apa-apa, baik-baik aja. Pasti ditanyain gitu deh, jawabannya pasti nggak apa-apa, baik-baik aja. Itu Cema banget. Tapi sebenarnya banyak luka yang dipendam. Jadi lagu ini tuh mengajarkan untuk kayak udah kuburlah semua dusta dan jujurlah, melangkahkan kaki dengan kaki sendiri, jujurlah dengan hati kamu sendiri. Paling penting itu jujur sama diri sendiri gitu. Yang paling penting itu jujur sama diri sendiri. Betul. Nah, biar lebih relate lagi nih viewers di rumah, sambil dengerin deh, sambil nonton tayangan ini, sambil dengerin lagunya kayak gimana, biar bisa meresapi obrolan kita hari ini, ya kan? Karena memang benar-benar sebagus itu. Dari tadi Cema bilang bagus banget, bagus terus ya. Aduh, jadi ini. Jadi gimana dong? Tapi emang bener sih, wajib dengerin lagunya. Nih, kalau misalkan tadi kan MV-nya tuh di hutan ya? Di hutan. Di hutan. Walaupun datangnya ramean, tapi kan syutingnya sendiri tuh. Iya. Ada kejadian-kejadian sesuatu nggak sih yang aneh-aneh gitu kan? Apalagi kan kalau hutan terbuka kayak gitu. Iya. Dan itu lokasinya di mana? Itu lokasi syutingnya di Gunung Pancar, di Sentul, dan itu kejadiannya karena itu bener-bener tenda langsung tanah gitu, jadi segala macam hewan sudah menyamperin aku gitu, kayak ada belalang, ada kupu-kupu. Belalang, kupu-kupu, iya kan? Kayak gitu, nggak gitu?
Nggak gitu. Nggak gitu. Jadi benar-benar hewan-hewan yang kayak selama ini aku nggak tahu kalau ternyata kok hewan apa nih, aku nggak tahu Oh, ternyata namanya hewan ini malahan. ada gitu kan. Iya, Hewan ini eksis di dunia ini ya. Benar. Terus mendekat itu lamanya di situ sih, karena aku ada hewan dikit aja aku teriak, terus timnya tuh udah kayak, "Iya Sharon tenang, ini nggak gigit kok, diambilin satu-satu. Itu lamanya di situ tuh karena Lamanya banyak di hewan. situ, banyak hewan. Bentar. Emang Sharon orang mana sih? Aduh. Sampai nggak tahu belalang sama kupu-kupu. Cema aja kayaknya hidup dari lahir sampai sekarang sama belalang. Iya, enggak juga sih. Emang dari mana sih? Aku itu kalau menjelasin agak panjang ya kayak. Boleh dong diceritain nih, sepanjang apa sih kira-kira ceritanya Sharon yang ini? Jadi papa aku itu asli NTT, Flores. Oke. Flores, mama asli Minang, Padang, orang Padang. Tapi mama lahir besarnya di Jakarta. Kalau papa lahir besarnya di Kupang. Nah aku di Makassar. Bingung kan? NTT, Minang, Lahirnya di Makassar. Makassar. Sekarang di Jakarta. Ini kayak otaknya Bang Leg deh. Kok banyak banget nih, Iya, kok bisa? jadi emang campuran Kak. Jadi emang campuran. Nah belum lagi kalau dari papa itu oma Portugis. Gitu. Jadi udah nyampur-nyampur. Jadi tiap orang nanyain kayak Sharon orang mana, aku tuh yang kayak, Kak kita duduk dulu ya, aku jelasin pelan-pelan karena panjang. Iya jelas, biar tahu gitu kan asal usulnya Iya, dari bener. mana. Soalnya kalau misalnya kayak tiba-tiba dijelasin dari Makassar, tapi kok wajahnya kayak gini Iya gitu kan, benar, bener itu ya? di Makassar, itu emang orang Bugis gitu, bukan juga. Dibilang orang Jakarta juga mama Minang, papa NTT, jadi panjang. Pantesan ya, hidungnya mancung loh, nggak kayak cemon, kayak hidungnya cuma setengah doang. Dia mancung banget loh kalau misalnya lihat dari pinggir nih. Wah, Aduh. 2 kali lipatnya cemon kayaknya ya. Luar biasa loh. Udah suaranya bagus, terus fisiknya juga cantik. Emang ini salah satu talenta muda Indonesia yang patut diancungi jempol nih. Luar biasa. Cema tunggu deh karya-karya terbarunya. Kira-kira abis ini ada karya terbaru apa nih? Ada single kedua. Ada single kedua. Ini Lagi proses. emang anaknya gercep ya? Single pertama baru rilis. Udah dipersiapkan juga buat single keduanya. Emang luar biasa, emang rezeki ya. Amin, mudah-mudahan lancar. Apalagi kalau misalnya kita ingat nih di Indonesian Idol waktu zamannya Sharon tuh dia masih dalam masa pandemi, bener kan? Pandemi, ya. Otomatis sampai setelah lulus dari Indonesian Idol juga masih merasakan pandemi, betul kan? Iya, pandemi pasti. Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih prosesnya selama audisi dan sampai bisa di titik sekarang? Jadi waktu ikutan Indonesian Idol juga itu berawal dari aku emang pada dasarnya emang anaknya hobi nyanyi gitu dan udah pernah ikut juga ajang sebelumnya. Terus waktu itu sekolah dari rumah, terus tiba-tiba lihat di sosial media Indonesian Idol mau buka audisi. Jadi pada saat itu karena pandemi jadi nggak ada kayak big audition yang datang ke kota-kota gitu. Jadi kita cuma ngirim video dan angkatan aku itu dibilangnya angkatan yang paling kuat deh pokoknya. Kenapa kita bilang gitu? Karena karantina di masa pandemi itu benar-benar sesulit itu. Sesulit itu. Waktu itu tuh aku pertama kalinya jalan dari Makassar. Aku waktu itu dari Makassar untuk pertama kalinya aku flight terbang naik pesawat ke Jakarta itu sendirian. Biasanya selalu ditemenin mama atau siapa. Nah itu pertama kali sendirian dan faktanya adalah aku udah sempat mundur dari Indonesian Idol. Oh iya? Waktu itu. Kenapa? Aku mundur karena pada saat itu tuh COVID lagi tinggi-tingginya dan waktu itu belum ada vaksin. Oh, jadi masih kayak belum ada tahu, iya. ragu Jadi dan takut gitu ya? Kalau COVID pada saat itu tuh belum ada obatnya yang pasti dari kementerian gitu kan maksudnya. Jadi pada saat itu aku udah nelfon pihak Idol bahwa aku mundur dan nggak bisa ikut Indonesian Idol season ini. Mungkin aku akan ikut di tahun depan. Cuma waktu itu ada beberapa pertimbangan dari pihak Idolnya nggak ngebolehin aku untuk mundur. Jadi pada saat itu mereka dari pihak mereka juga udah dijelasin kalau memang protokol kesehatannya itu ketat dan memang di sana di swab itu aku swab kayaknya seminggu 7 hari, aku swab kayaknya 7 kali alias setiap hari di swab ya. Setiap Untung hari. itu kayaknya salurannya nggak nyampe sini ya, nggak nyampe awalnya gua tuh ya. awal itu masih yang sakit-sakit sampai yang terakhir tuh udah ya udah Mbak swab aja, saya udah biasa sampai udah kayak gitu kan. Udah mati rasa. Udah mati rasa ya. sama Jangan sampai swab-swab. hatinya juga mati rasa ya, jangan. ya. Jangan ya. Emang sih. Jadi berat banget pada saat itu, terus pandemi juga nggak seperti karantina ajang pencarian bakat pada umumnya lah gitu pada saat itu. Emang seberat itu ya, apalagi kita juga merasakan sendiri nih masa pandemi itu emang cukup berat banget. Apalagi untuk kita anak muda nih yang punya kreativitas banyak tapi harus tertahan gara-gara pandemi ini. Nah setelah lulus nih kira-kira
kegiatannya tuh apa tuh? Kan masih masa-masa pandemi ya? Jadi aku itu setelah selesai Idol itu di akhir 2020, Indonesian Idol itu selesai di pertengahan 2021. Betul. Aku waktu itu langsung dapat label, pada saat itu langsung ada label dan langsung dibikin lagu. Jadi aku setelah lulus dari Indonesian Idol aku langsung rilis single gitu. Tapi berarti alhamdulillahnya semuanya tuh lancar ya. Gak ada waktu kosong untuk bersantai-santai dan produktif terus ya. Menciptakan karya yang bisa didengarkan nih sama viewers di rumah sekarang. Nih kalau misalkan ngomong-ngomong masalah musik, Sharon ini berarti kan bermain musik udah dari kecil banget kan? Kecil. Referensi musiknya lebih kemana sih? Aku itu waktu kecil nyanyi dari umur 5 tahun. Dulunya tuh aku pop, sebenarnya pop banget. Pop banget dengerinnya tuh yang kayak Afgan, kayak gitu-gitu. Aku umur 5 tahun. Lagu-lagu galau ya. Lagu-lagu galau, udah galau sejak dini gitu. Udah galau sejak dini, makanya single yang keluar langsung sembuh. Biar nggak galau lagi. Galaunya udah lama. Iya. Nah terus waktu masuk SMA tuh mulai ngehits lagu-lagu indie, folk, kayak gitu-gitu. Nah pas SMA tuh aku dengerinnya Kunto Aji, Sal Priadi, kayak gitu-gitu. Jadi anak senja. Jadi anak senja. Nah pada saat itu lagi ngehits banget tuh anak-anak senja healing-healing gitu. Betul. Kan, ngopi kayak gitu-gitu. Sebenarnya aku nggak yang ikut-ikutan sebenarnya kayak aku anak senja ngopi tiap sore, sebenarnya enggak juga, cuma aku seneng dengan genre musik itu gitu loh. Dengan banyak banget kan rilis artis-artis rilis, aku juga dengerin Danila, sekarang dengerin Danila kayak gitu. Jadi sekarang mungkin kalau genre lebih ke arah situ, folk, country kayak gitu. Jadi emang luas banget ya referensi musiknya ya. Yang tadinya galau-galau, tapi kayaknya anak senja juga masih galau nih kayaknya. Galau kayaknya. Masih galau. Tapi nggak apa-apa, karena lagu yang sekarang bisa menyembuhkan kegalauan kalian semua. Betul. Dan Sharon juga ya kan. Makanya dengerin dong, ini dari tadi Cema promo jangan lupa ya. Iya. Transfer aja nggak apa-apa. Oh iya, nanti di belakang ini aja. Siap. Sharon, kan kayaknya dari kecil suka banget nih main musik ya. Kira-kira ada turunan musik dari orang tua nggak sih? Dari siapa ya? Kalau papa mama sih sebenarnya nyanyi bisa, cuma nggak ditekunin aja. Cuma nyanyi ya istilahnya yang nggak fals lah gitu. Nyanyi bisa, cuma nggak ditekunin. Nggak ditekunin. Tapi kan emang biasanya kan kalau misalnya kayak kita bisa nyanyi, berarti orang tua kita juga bisa nyanyi salah satunya. Karena menurun lah. Betul. Nah kan kita balik lagi nih ke masa pandemi, ya kan? Kayaknya kalau misalnya ngomongin pandemi nggak ada habisnya ya. Betul. Nih selama pandemi kemarin, ada nggak sih konser-konser off air atau on air yang saya jalankan? Gitu? Selama pandemi sebenarnya on air tuh jalan-jalan aja Kak, apalagi promo dan lain-lain kayak gitu. Cuma off air tuh rada kurang, apalagi di masa pandemi. Tapi sekarang kan udah lumayan banyak lagi tuh. Banyak lagi tuh. Jadi boleh kalau ada acara saya diundang, boleh. Schedule padat? Lumayan kalau promo-promo sih iya, promo dan on air kayak gitu. Schedule Sharon udah mulai padat sampai 2025 ya. Jadi untuk viewers di rumah yang mau booking Sharon dari sekarang ya, jangan sampai terlewatkan. Ayo di booking dari sekarang. Bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Bisa dihubungi nomor di bawah ini ya. Emang dari tadi Cema promo terus nih, gimana sih, ada apa sih sebenarnya ya? Karena saking nggak bisa move on-nya nih dari lagu yang Sharon bawain, masih keren itu gitu loh. Duh, dari tadi ngomong keren mulu nih. Iya nih. Gimana tuh? Nih Sharon, gimana sih doa dan harapannya untuk single terbaru dari Sharon? Doa dan harapannya semoga single perdana aku yang judulnya Sembuh bisa diterima di masyarakat, bisa disukai dan dicintai sebagaimana aku juga mencintai lagu ini gitu. Dan semoga nextnya bisa terus menciptakan karya-karya lagi. Amin. Apalagi kan setelah ini Sharon bakalan ngeluarin single keduanya nih. Tapi masih rahasia ya kan. Makanya tunggu aja dan dengerin dulu aja lagu yang sekarang. Hayati, nikmati ya kan lagunya sampai dalam. Setelah itu apa tuh? Apa? Ngopi. Dengerin sambil ngopi ya kan. Karena cocok banget nih didengerin sore-sore sambil menggalau ya kan. Paling pas tuh pas hujan sih Kak. Cobain deh. Pas hujan. Mungkin tolong hujan bisa turunin hujan dulu ya, biar saya bisa merasakan mendengarkan lagu Sharon sambil hujan, sambil minum kopi di depan balkon gitu ya. Di depan balkon. Sambil ongkang-ongkang kaki, enggak dong, enggak gitu ya. Seru banget nih obrolan hari ini sama Sharon. Ya udah, nah abis ini masih banyak banget informasi yang bakalan Cema update buat viewers di rumah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di BTS Behind the Song. Sharon, boleh dong dinyanyiin satu album lagi? Aduh, ya. banyak banget ya. Satu kalimat ya.
Sembuhkanlah hati, rajut kembali. Viewers, gimana nih tadi informasinya? Pasti keren banget kan? Apalagi tadi habis ngobrol-ngobrol banyak sama Sharon Fernandez yang membahas lagunya yang berjudul Sembuh. Viewers, habis ini masih banyak banget nih informasi yang bakalan Cema update buat viewers di rumah. Tapi sayang banget waktu kita udah habis, viewers. Tapi jangan khawatir, karena Cema akan memberikan informasi terupdate lainnya di episode berikutnya. Oh iya, Cema juga nggak lupa untuk mengingatkan selalu protokol kesehatan. Ya udah, Cema pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk saksikan BTS di next episode only on MNC Channel. Bye-bye!